Sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kami boleh beribadah pada mereka, sangat bersyukur Tuhan Yesus. Dengan cara apapun Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, menyembah Engkau yang kudus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau urapi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Siap mendengarkan firman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita ketemu lagi. Tadi saya ditanya judulnya apa. Sebenarnya saya cuma tanya Tuhan, apa yang mau saya sampaikan sebenarnya. Ini memang terus terbesit. Saya bilang pengujian iman. Apa yang dimaksud dengan pengujian iman? Setelah saya sampaikan dan saya kasih tahu bahwa pengujian iman, baru Tuhan tuh kasih jelasin luar biasa sebenarnya pengertian-pengertian yang dimaksud. Apa itu yang dimaksud dengan pengujian iman? Nah, saya melihat kondisi sekarang ini, ya kalau dibilang sih memang gara-gara situasi keadaan yang bisa membuat seluruhnya itu mengalami. Nah, ada satu hal, dulu banyak yang khotbah, yang menyampaikan kebenaran firman. Ada juga yang memang menyenangkan telinga gitu. Nah sekarang dengan keadaan gini, dengan keadaan seperti ini, semuanya itu jadi terbuka. Nah yang lebih, saudara kalau perhatikan, gara-gara dampak daripada COVID ini luar biasa. Contoh, kalau saya nggak salah ya, ini kan terjadinya sudah dari bulan Desember sebenarnya. Tapi Indonesia tuh sekitar Maret lah ya. Nah, kemudian kalau saudara perhatikan, yang luar biasa itu kejadian ini, itu melanda mulai dari mungkin dari Cina, terus merembet terus, ya. Kita bulan Februari ya masih ibadah biasa gitu. Maret baru mulai ada dampaknya. Dampaknya itu luar biasa. Nah sekarang orang gak bisa ibadah. Orang gak bisa berkumpul. Padahal kalau menurut Ibrani 10 ayat 25. Kita jangan kita meninggalkan ibadah kita. Memang banyak artinya sih. Dalam hal meninggalkan ibadah itu banyak artinya. Gitu ya. Tapi yang utama yaitu kita datang bersama-sama ke rumah Tuhan. Untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Dan kita mendengarkan kebenaran firman, itu yang membangun kita di dalam hal ini. Nah kemudian saudara kalau perhatikan gara-gara COVID ini hilang semuanya. Berapa bulan enggak, kalau nggak salah saya ikutin ya khotbah Pak Purba. Pak Purba bilang gini, ini sungguh menarik. Kenapa saya bilang menarik? Ada, kan kita nih doa, usir COVID. Iya enggak? Kita kalahkan COVID. Kita terus apa? Kita doa sampai katanya waktu itu saya dengar sendiri waktu itu dibilang 2 kali 40 hari dilakukan oleh satu gereja yang cukup besar. Tapi kenyataannya COVID-nya bukan hilang. Malah bertambah parah. Nah sekarang powernya kemana ya? Nah itu. Nah apa yang terjadi? Fenomena apa yang terjadi seperti ini gitu. Nah ini yang harus kita benar-benar sadari. Dan kemudian
apakah Tuhan itu, Allah kita tuh mengizinkan hal ini terjadi gitu loh. Yang luar biasa, saudara lihat dampaknya, orang datang ke rumah ibadah aja ketakutan. Bahkan saya ngelihat Anda itu semua diuji, termasuk saya, termasuk kita semua. Apakah kita tetap percaya, kita tetap setia kepada Tuhan kita, walaupun apa yang kita harapkan terjadi, tapi tidak terjadi, ya. Nah ini luar biasa. Kejadian-kejadian ini membuat banyak sekali iman orang rontok, ya. Jadi saudara lihat aja, kalau saudara perhatikan nanti ke depan, bahkan katanya kasus ini akan berlanjut, gitu loh. Nah, karena kalau udah berlanjut lagi, coba makin lama orang makin menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mereka dibangun oleh apa? Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Kenapa saya bilang kasus ini merupakan suatu pengujian iman kepada kita. Apakah dengan keadaan ini Anda tetap percaya? Sekalipun yang kamu harapkan adalah baik, tetapi yang terjadi tidak baik umpamanya. Apakah kita masih beriman? Belajar dari umpamanya Yusuf. Saya kasih contoh. Yusuf, waktu dia dapat penglihatan, ya, dia bangga, dia kasih tahu kepada saudaranya, malah saudaranya marah, dia ditangkap, ya, dia kasih tahu orang tuanya juga marah. Kemudian oleh saudaranya ditangkap, mau dijual, mau dibunuh bahkan. Tapi akhirnya nggak jadi, dijual aja, ya. Nah saudara lihat, Yusuf, dia waktu mendapatkan penglihatan itu di Kejadian 37, saudara kalau tahu umurnya itu baru 17 tahun. Dia ngalami enak nggak? Nggak enak. Padahal dia mengatakan bahwa dia sendiri pertama udah yakin banget itu dari itu Tuhan. Tapi waktu dia ngalami itu, dia ngalami proses itu, dia ngalami penekanan itu, dia dijual, dia mau dibunuh, kemudian dia dijual, terus dia jadi budak, sudah jadi budak, kemudian naik lagi, sudah naik lagi jadi kepala rumah tangganya Potifar. Nah kemudian jatuh lagi, masuk penjara. Ya, totalnya 13 tahun dia harus ngalami kesulitan-kesulitan itu. Apakah dia tetap beriman? Dia tetap beriman. Sekalipun diuji seperti apa. Enggak, bedanya dengan Daud. Kalau Daud itu 17 tahun. Yang paling lama Musa. 40 tahun Musa. Yang paling lama. Ya. Tapi satu hal yang mereka miliki, diuji seperti apa, itu mereka tetap beriman. Nah untuk itulah akhirnya mereka berhasil. Nah demikian juga pengujian pada kita sekarang. Saudara harus ingat loh ya, yang yang kita hadapi ini tuh gak kelihatan loh. Sama sekali gak kelihatan, tahu-tahu bleng, tahu-tahu kena. Oh dapat. Nah luar biasa. Yang kita lawan ini siapa? Kita nggak tahu, bahkan kita nggak kelihatan kok. Ya. Nah apa? Sekarang, apakah tidak membuat kita semua itu jadi satu ketakutan? Ya. Nah ketakutan itu yang mempengaruhi iman Anda. Gitu loh.
Luar biasa pengaruh iman Anda. Bahkan orang bukan hanya iman aja, pengaruh kepada dia untuk percaya kepada Sang Pencipta aja itu menjadi berubah. Karena apa? Dari situ ketakutan yang luar biasa itu melanda terus-terusan. Akibatnya orang hidup penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Nah, sekarang benar gak apa yang terjadi? Nah, pertanyaannya satu. Anda diuji. Iman kita ini dicoba. Dalam posisi sekarang, siapa yang kamu bisa andalkan coba? Dalam posisi sekarang ini, siapa yang bisa kita andalkan untuk supaya kita tetap kuat menghadapi ini? Padahal yang kita lawan, kita ini sama sekali kita nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa tahu kapan kita diserang, ya nggak? Bahkan ada yang nggak di rumah terus pun bukan ya aman loh, tetap aja kena. Ya, sekarang di mana kamu bisa aman? Nah, Anda dikelilingi apa? Situasi dan keadaan yang menakutkan, yang mencekam diri Anda. Tapi satu hal, masihkah Anda beriman kepada Allah? Kembali lagi coba tanya, dalam situasi seperti ini, kamu ngandalin siapa? Kamu berharap kepada siapa? Saudara akan lihat berita-berita yang luar biasa. Saudara kalau ngelihat berita TV bukan nakut-nakutin, tapi satu hal yang luar biasa. Dari 25 orang yang dites sampel, itu hampir kalau nggak salah bisa kenanya itu hampir 8-10% yang bisa itu yang kena. Jadi Anda bayangkan di luar sana itu hampir sebagian yang udah pasti dari 10 orang nggak mau kumpul pasti ada 1-2 yang sudah tertular itu, udah kena. Memang ada yang enggak berasa. Nah, coba Anda bayangkan, kemana Anda harus lari? Ya. Nah, satu hal, semua ini kalau saya lihat dari awal merupakan suatu pengujian iman kamu. Sampai mana kamu percaya penolong kamu itu luar biasa, gitu loh. Nah kita lihat orang yang di dalam perlindungan Tuhan itu seperti apa. Memang ada yang diajarin, coba kita buka Mazmur 91. Saya akan bacakan dari ayat 1, saudara perhatikan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saya tanya, kurang lebih hampir sama bukan? Kurang lebih hampir sama bukan? Makanya dibaca Alkitab itu satu-satu saudara perhatikan. Enggak jam berapapun orang bisa kena penyakit ini. Enggak peduli malam, enggak peduli siang. Bisa aja tertular
kejangkit dengan penyakit. Saudara lihat, saudara perhatikan lanjut. Ini yang luar biasa. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa ular naga. Oke, nah saudara perhatikan. Sekarang coba bandingkan yang kita hadapi sekarang ini, mendekati ini bukan? Tapi orang yang harusnya di dalam Tuhan mendapatkan perlindungan. Saudara kalau perhatikan, ada memang dari beberapa waktu yang lalu, bahkan tahun yang lalu, firman ayat ini nih dihafalkan dan dibacakan. Bagus gak? Bagus sekali. Nah sekarang pun saudara lihat banyak orang yang baca ayat ini. Tetapi tetap juga kena. Masih tetap juga ini gitu loh. Nah saya perhatikan. Ya. Saya perhatikan. Ada satu hal. Kalau saudara mau mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Karena gini ya. Dengan situasi dan keadaan yang nggak semudah yang kita bayangkan, ya, itu kita bisa satu waktu kita kena sama dengan kena penyakit sampar gitu. Itu pasti orang bisa kena satu waktu di kapanpun. Jadi kalau begitu, apakah hidup kita itu kayak nasib-nasiban? Saya sebagai anak Tuhan saya nggak mau. Saya percaya ada sesuatu yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan perlindungan ini dari Tuhan, gitu loh. Apa itu? Ayat 14 ya, perhatikan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi dari 1 sampai 13, yang paling utama adalah apa? Lebih dekat kepada Tuhan. Coba baca dari ayat 1 sampai 13, itu situasinya hampir seperti sekarang. Nah masih ada nggak Anda percaya dan beriman dengan pengujian-pengujian ini semua, sehingga saudara mau mendekatkan diri saudara kepada Tuhan? Ini yang paling utama sebenarnya. Di ayat 14 inilah sebenarnya kunci daripada bagaimana kita bisa terhindar dari segala malapetaka. Dari COVID apapun sebenarnya cuma satu. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita setia taat, kita tetap beriman kepada Tuhan, Dia akan meluputkan kita dari bencana ini. Nah gimana caranya? Ya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi luar biasa. Saudara kalau ngelihat,
Katanya sampai berseru, nggak ada yang jawab, nggak ada apa. COVID-nya bukan hilang, malah tambah gitu loh. Nggak masalah. Tetapi Anda yang di dalam Tuhan, kalau kamu melekat pada Tuhan, berarti silakan di luar mau kena seperti apa. Tetapi Anda pasti di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ini loh. Ini adalah gambarannya. Dia kan dibilang 14-nya, saudara ulang kembali ayat ini mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya. Ya. 15-nya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan apa? Panjang umur. Akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Akan diperlihatkan keselamatannya daripada Tuhan bagi kita. Dia akan meluputkan semuanya. Jadi sebenarnya kalau lihat ini, kunci dari kamu akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan, yaitu kamu harus melekat. Tetaplah kamu harus beriman kepada Tuhan. Apapun tantangan, pengujian apapun yang terjadi di sekeliling Anda, tapi kalau Anda melekat pada Tuhan, pasti Anda luput dari segala malapetaka itu semua. Amin. Ini yang harus benar-benar kita sadari dan kita lihat kebenaran-kebenaran yang membuktikan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara kan lihat ya, semua yang terjadi itu persis sekali. Ya, keluar aja ketakutan. Ya gak? Mau ke restoran, tahu-tahu ada berita, restoran pun kejangkit. Dengan keadaan, terus karena memang sistem informasi yang segitu gampangnya, jadi membuat orang itu jadi ketakutan semua. Jadi khawatir semua, jadi ketakutan semua. Luar biasa ini terjadi. Nah kembali lagi, ya, iman kita kemana? Sampai di mana kepercayaan kita? Bukankah kita sedang diuji sekarang? Bukankah kita sekarang ini sedang menghadapi ujian-ujian ini gitu loh. Nah saudara kalau perhatikan, apa yang terjadi itu dan dengan sistem informasi dengan gampangnya kita tahu kejadian di mana-mana, terus membuat kita jadi khawatir, menjadi kita takut, sehingga membuntukan apa? Membuntukan pikiran kita. Buru-buru kamu akan cari Tuhan. Justru kamu jadi ketakutan selamanya untuk hidup itu. Nah disinilah pentingnya dia bilang, saudara tahu dalam perlindungan ini Tuhan berikan kalau Anda melekat kepadanya. Dari situ bukan hanya dihafalkan sebenarnya. Yang sebenarnya kalau ayat 1 sampai ayat 13 tadi menunjukkan bagaimana itu kamu akan menghadapi terhindar dari segala mahala bahaya itu cuman satu, harus datang, tetap beriman dan melekat kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Nah saudara kalau lihat kekhawatiran ini dari mana? Kita diberi menjadi satu ketakutan itu semua karena pikiran kita. Kita bukan menunjukkan pikiran kita kepada Kristus, tapi kita menunjukkan pikiran kita kepada masalah yang sedang kita hadapi. Bukankah semua ini merupakan suatu pengujian iman di dalam hidup kita? Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah penolong kita. Nah kita lihat kebenaran ini 2 Korintus 10 dari ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, ya, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saudara masih hidup di dunia? Ya. Nah, belajarlah dengan apa yang Paulus
berikan kepada. Perhatikan ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkannya kepada siapa? Kepada Kristus. Ya. Jadi segala kekhawatiran, segala ketakutan kita, arahkanlah pikiran, perasaan Anda, hati Anda kepada Kristus. Disitulah kita akan jadi pemenang, gitu loh. Mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, melekat kepada diri saudara. Sudah berkali-kali saya kasih tahu bahwa datanglah kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang saudara bisa lakukan. Kalau kamu baca, kita mengerti dan kita menjadi pelaku firman tadi, ya artinya kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah saudara harus tahu, kalau orang baca firman, itu dia pasti berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, itu pasti. Tetapi harus benar-benar mengerti bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Nah saudara lihat tadi, kembali lagi saudara kalau baca dari Mazmur 1 sampai Mazmur 13 itu tentang semuanya. Bagaimana kita kayak seperti sekarang yang kita hadapi. Situasi ini enggak gampang berlalu. Enggak gampang berlalu. Tetapi yang paling utama kan, saudara bisa bayangkan. Anda yang terhindar dari ini. Kalau baca Mazmur 1 tadi kan kita terhindar, kita di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita tetap beriman, kita tetap percaya. Di luar Anda mau terjadi apapun, itu bukan membuat Anda ketakutan, membuat Anda khawatir. Tetapi satu hal, ya, dalam situasi seperti apapun, saudara tetap melekat kepada Tuhan, tetap percaya kepada kuasa-Nya, dan Dia akan menyertai dan melindungi Anda. Dan terutama pikiran dulu hancurkan, arahkan pikiran Anda kepada Kristus. Kalau enggak, saudara akan terus diintervensi, dan ketakutan itu membuat saudara lemah. Imun saudara pun jadi lemah, sehingga Anda pun gampang terserang penyakit. Ini yang bisa saya sampaikan. Kuatkan diri Anda, ya, ubah. Gimana saya bisa lebih dekat dan melekat kepada Tuhan. Baca kembali Mazmur 91 tadi. Ingat, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Anda di dalam Tuhan, Anda dekat sama Tuhan, Anda pasti mendapatkan pertolongan, perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Ingat ya, melekat ya. Melekat itu dengan sungguh-sungguh, bukan dibuat-buat. Itu ya, yang paling tahu kamu tuh melekat apa enggak sama Tuhan, bukan kamu loh, bukan kalau kamu yang mengakui, bukan. Yang paling tahu itu Tuhan sendiri. Ya, kalau kamu lakukan dengan imanmu, dengan percaya, dengan sesuatu yang kamu bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan untuk mendekatkan dan melekatkan diri Anda kepada Tuhan, pasti Anda dapat pertolongan dan perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan berkati.